Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Panji Utama, kelas DI 5 Malam. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang aplikasi sistem pakar. Kategori problema sistem pakar secara umum. Interpretasi. Membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Prediksi. Memproyeksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Diagnosis. Menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Desain. Menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Perencanaan. Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Instruksi. Mendeteksi dan mengkoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Pengendalian. Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Selection. Mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan kemungkinan. Simulation. Pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Monitoring. Membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contoh aplikasi sistem pakar. ELIZA. ELIZA adalah salah satu sistem pakar yang paling awal dikembangkan. Ini adalah program komputer terapis yang dibuat oleh Joseph Weizenbaum di MIT. Pengguna berkomunikasi dengan sebagaimana sedang berkonsultasi dengan seorang terapis. Contoh percakapan antara Eliza dengan seorang klien. Eliza, hello, I'm Eliza. How can I help you? Client, my name is Balza. Eliza, I have told you before. I don't care about names. Client, I don't have any money. That's my problem. Eliza, why do you say you problem? Client, because you ask me. Eliza, do you other reason not come to mind? Client, you are being bit negative. Eliza, client, why? Eliza, please go. Client, okay, I'm bankrupt. Eliza, how long have you been bankrupt? Client, a year. Eliza, please go on. Client, so what shall I do? Eliza, does the question interest you? Client, yes. How can I make big money? Eliza, you are sure? Contoh aplikasi pakar kedua adalah Perry. Perry adalah sistem pakar yang juga paling awal dikembangkan di Stanford University oleh seorang psikiater Kenneth Colby yang mensimulasikan seorang paranoid. Contoh respon Perry terhadap pertanyaan seorang psikiater yang menginterview. Psikiater, where are you in the hospital? Perry, I shouldn't be here. Psikiater, who broke your hair? Perry, the police. Psikiater, what trouble did you have with the police? Perry, cops don't do this job. Psikiater, what do they do instead? Perry, cops are the wrong people. Psikiater, they are the right one some things. Perry, the law should get those Italian courts. Psikiater, are you Italian? Perry, my background is British, but I was born in this country. Psikiater, do you know any Italian cooks? Perry, I try to avoid the underworld. Perbedaan antara expert system dan DSS. 1. DSS terdiri dari runtime, merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Keputusan yang dihasilkan oleh DSS merefleksikan gaya kemampuan manajer. Sebaliknya, expert sistem memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki manajer. 2. Expert system merupakan kemampuan untuk menjelaskan jalur penalaran yang diikuti pencapaian pemecahan tertentu. Penjelasan mengenai bagaimana pemecahan dicapai akan lebih berguna daripada pemecahan itu sendiri.
Memutuskan kapan penggunaan expert system. DSS data yang digunakan berupa numerik. Program menekankan penggunaan mathematical routines. Expert system, data yang digunakan bersifat simbolis, seringkali berbentuk teks naratif. Program menekankan penggunaan logic routines. Jika menghadapi masalah, bisa memilih menggunakan expert system daripada DSS bila masalah tersebut melibatkan diagnosis, situasi yang kompleks, atau melibatkan pembuatan kesimpulan atau peringkasan dari volume data yang besar. Ada tingkat ketidaktentuan dalam aspek masalah tertentu. Ada kemungkinan bagi ahli manusia untuk memecahkan masalah tersebut dalam jangka waktu yang wajar. Mengembangkan sistem pakar. Expert System Development Tools and Techniques. Mengembangkan sistem pakar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membangun sendiri semua komponen di atas. Atau yang kedua, memakai semua komponen yang sudah